saudara, kita angkat kedua tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur sebab Tuhan ada di sini. Yes, God. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Mari bersama-sama katakan, di tempat ini Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berikan sorak-sorai tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Biar Kau diami kami dengan hadirat-Mu Tuhan, dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Mari bertahta di tempat ini Tuhan. Berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Boleh angkat tangan bersama-sama. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Kau bertahta Tuhan, Kau berkarya Yesus. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Yes God, yes God. We thank you Terima kasih Yesus. Tuhan hadir di rumah ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih. Saudara, ketika 2000 tahun yang lalu, saat Tuhan Yesus lahir ke dunia, Dia membawa begitu besar perubahan untuk dunia ini. Dia melenyapkan setiap ketakutan, Dia menghapuskan setiap kutuk, bahkan Dia menyelamatkan kita dari lembah maut. Dan saya percaya Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sama 2000 tahun yang lalu, sekarang
Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mari sama-sama saya katakan. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mari angkat tangan bersama, katakan. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mujizat masih terjadi. Yang percaya serukan bersama. Yes God, amin. Padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Boleh angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, nyanyikan bersama-sama. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Yes God. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat, yes God. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Yes God. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Siang hari ini, kalau ada di antara saudara yang punya doa kepada Tuhan, yang saudara perlu Tuhan ulurkan tangan atas saudara, saudara boleh sampaikan kepada Tuhan. Anda boleh buka kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Bicarakan kepada Tuhan. Tuhan, aku perlu uluran tangan-Mu di aspek-aspek kehidupanku ini Tuhan. Dan sampaikan kepada Tuhan, sebutkan kepada Tuhan. Aku perlu uluran tangan-Mu di aspek-aspek kehidupanku ini Tuhan. Aku perlu jamahan-Mu. Aku percaya mujizat itu masih ada dulu, sekarang, dan selamanya. Dan aku percaya kuasa-Mu ada buat aku. Haleluya. 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 Tuhan dengar doa saudara. Tuhan perhatikan saudara. Yes God. Haleluya. 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 Yes God, yes God. Dengarkan anak-anak-Mu Tuhan. Dengarkan seruan doa kami Tuhan. Kami percaya mujizat masih terjadi. Kami percaya kemenangan masih terjadi. Haleluya, pemulihan masih terjadi. Terobosan masih terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yes. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku
tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Bersama-sama berseru kepada Tuhan, katakan mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Amin, amin. Tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Oh, oh, oh. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Sorak-sorai tepuk tangan lebih luar biasa lagi buat Tuhan kita. God, yes God. Tuhan yakinkan setiap kami bahwa Engkau masih terus mengerjakan mujizat-Mu dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami tidak sendiri dalam hidup ini, tapi Tuhan yang perkasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa itu ada berjalan bersama dengan kami, dekat dengan kami, sedekat udara yang kami hirup. Penyertaan-Mu ada menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat momen bisa bernyanyi, bisa berdoa di hadapan-Mu. Bicaralah buat kami semua. Karena tidak satu pun dari antara kami yang tidak perlu firman Tuhan. Tapi kami semua perlu tuntunan dari Tuhan. Kami perlu firman-Mu jadi terang buat kaki kami, pelita buat jalan kami. Terima kasih Tuhan. Beracara lebih lanjut di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang rindu lebih diberkati Tuhan Yesus bersama berkata amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes, yes, yes. Saudara, sebelum saudara duduk kembali, boleh gak sapa orang kanan, kiri, depan, belakang saudara. Kalau mau salaman boleh salaman. Kalau merasa COVID masih banyak, ada gak harus. Yes, yes. Dan kita akan ngikutin beberapa pengumuman. Silahkan. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. And di Alpha Omega Church, we also believe that we all grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. Jadi jangan lupa untuk tetap hadir dan juga terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Dan buat Anda yang belum berkomsel, kita bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat untuk Anda. Berikut ini ada beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Besok di tanggal 25 Desember, kita juga akan merayakan Natal bersama. Ada 3 pilihan waktu yang Anda bisa hadir, jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 4 sore. Akan menjadi waktu yang spesial dan intimate bersama. Mari hadir bersama dengan kawan dan keluarga kita. Kita akan menutup tahun 2023 dan mengawali tahun 2024 bersama dengan Tuhan dan hadiratnya. Ibadah kita di tanggal 31 Desember akan diadakan 3 kali. Jam 8 pagi, jam 10 pagi, dan jam 22.30 malam. Semuanya onsite, jadi mari kita datang bersama dan seperti tutup tahun sebelumnya, ibadah midnight di Alpha Omega Church selalu seru dan juga bermakna. Mari sediakan waktu untuk hadir dan juga ajak kawan dan keluarga kita dan saudara kita untuk hadir bersama-sama. Kita semua selalu butuh tuntunan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. That's why setiap tahunnya Alpha Omega Church menyediakan ayat tahunan sebagai pegangan bagi kita semua. Simple, short, applicable, dan dekat dengan keseharian kita. Akses melalui website alphaomegachurch.com dan apps MyAOC mulai tanggal 31 Desember dan Anda bisa langsung membagikan di sosial media Anda masing-masing, bahkan bisa mengajak kawan Anda untuk memiliki ayat tahunan juga. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun setiap kehidupan kita. Enjoy the rest of your service. God bless. Hey Alpha Omega Church, kita sudah tiba di penghujung tahun 2023.
Ada banyak sekali cerita, kejadian, pengalaman sepanjang tahun ini. Ada banyak sekali wajah-wajah yang baru, kawan-kawan yang baru, orang-orang yang menjadi keluarga di tengah-tengah kita Alpha Omega Church, dan kita merayakan hal ini. Sehingga cara lain apa sih yang lebih baik dalam mengakhiri sebuah tahun dengan semakin committed to Jesus? Nah, di akhir tahun ini kita ingin bersama-sama mengadakan baptisan air bersama-sama. Jadi kalau Anda selama ini mungkin belum pernah dibaptis, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita bisa terlibat bersama-sama. Kalau misalnya Anda bertanya, kenapa sih kok baptisan air? Apakah itu harus? Apakah itu masih relevan? Tercatat di Kisah Para Rasul 19 ayat yang keempat, baptisan air itu adalah sebuah deklarasi publik atau a public declaration bahwa seseorang itu hidup di dalam Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia sedang mendeklarasikan supaya orang lain juga melakukan hal yang sama. Sama seperti kita tuh posting di sosial media bersama dengan pasangan, keluarga, posting tentang anak kita, atau dengan bestie kita, atau dengan saudara, kawan dekat, kita declaring bahwa kita bangga loh bersama dengan mereka. Prinsip yang mirip, saking yang ini lebih serius dan fundamental, bahwa kita bangga punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan orang lain juga harus mempercayainya. Nah, sehingga kadang-kadang ada momen di mana itu di syuting atau di foto, because it is a public declaration. Nah, sehingga kita akan adakan bersama-sama di tahun ini di hari Senin 25 Desember, pas di hari Natal. Karena hadiah terbaik apalagi yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri selain daripada komitmen to say yes to Jesus, dan hadiah yang lebih baik lagi apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan selain daripada seluruh kehidupan kita. So let's celebrate Christmas strong this year dengan cara kita mengambil komitmen dalam baptisan air. Anda bisa ngobrol dengan PKS Anda masing-masing, atau Anda bisa ngobrol dengan salah satu usher atau kontak ke Connect Center kita untuk supaya kita bisa memfasilitasi Anda bersama-sama di tahun ini. 25 Desember, jangan lupa, and let's do this together. Precious promise.
Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Thank you, Ellison. That's amazing, that's amazing. Senang sekali kalau kita punya anak-anak, teman-teman yang masih usia anak-anak maupun remaja ya, yang sangat berpotensial ada di tengah-tengah kita. Bukan cuma Ellison doang, tapi juga ada banyak yang lain. Besok tanggal 25, saudara juga akan melihat performance yang juga indah dan bakal sangat luar biasa dan sangat menginspirasi dan menghibur kita semua. Dan saya berdoa, doa kita, saya nggak tahu ini Anda semua juga perlu tahu, saya kepingin membahas ini dengan para orang tua yang anak-anaknya ada di Joy. Benar-benar doa kita kepingin bisa punya banyak potensial yang boleh dijembatani di gereja ini. Yang setuju katakan yes. You know, saya nggak tahu, saudara tertarik itu. Mungkin yang lain merasa karpe, istilahnya. Tapi kalau saya rindu sekali melihat ada begitu banyak potensial boleh dikembangkan di gereja ini. Yang setuju katakan yes. You know, bukan hanya Indonesian Idol yang bisa mengorbitkan penyanyi-penyanyi hebat. Tapi saudara perlu tahu, di Indonesia itu banyak sekali potensial-potensial yang sangat luar biasa muncul justru dari mana? Karena sering sekali ada dijembatani lewat gereja lokal. So doa kita lewat gereja lokal, Alpha Omega Church, kita boleh membangkitkan begitu banyak potensial-potensial yang luar biasa. Dan itu doa kita, makanya kita mengerjakan Son of Praise, kita mengerjakan Son of Praise Kids, dan Son of Praise Teens ke depan, mungkin gitu saudara, saya nggak tahu kapan, tapi sesuatu yang seru sekali. Oke, Bapak Ibu Saudara Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam pesan firman Tuhan, Anda dan saya diberikan kesempatan untuk terlibat lewat keuangan saudara. Kalau saudara adalah orang yang nggak suka soal memberi di gereja, di gereja ini Anda nggak dipaksa memberi. Kalau Anda nggak mau memberi juga nggak apa-apa, Anda nggak harus memberi di gereja ini. Tapi kalau saudara adalah orang yang mengerti bahwa ketika kita memberi, pemberian kita itu merubah karakter kehidupan kita dan juga merubah kehidupan orang lain, more than welcome untuk bisa terlibat dalam pemberian ini bersama-sama. Nah, ada satu kata-kata yang baik, satu kalimat yang baik yang saya kepingin share dengan saudara-saudara. Saya selalu kepingin ingatkan saudara-saudara, ntar di tengah-tengah khotbah juga dibahas. Ketemu sama orang yang egois itu menjengkelkan loh, betul gak sih? You know, kalau ada orang yang egois, saudara pasti gak suka kumpul sama dia. Punya teman egois itu gak menyenangkan. Punya keluarga egois itu tidak menyenangkan. Gak ada orang yang suka dengan orang yang egois. Nah, tapi kenapa Tuhan ngajarin kita memberi? Perpuluhan, persembahan khusus. Why? Karena ini ada sebuah kata-kata yang baik. Giving frees your soul from the prison of egoism. Giving frees your soul from the prison of egoism. Pemberian memerdekakan jiwa kita dari penjara egoisme. Boleh gak baca dalam bahasa Inggrisnya sama-sama yuk. 1, 2, 3. Giving frees your soul from the prison of egoism. Saudara, karena apa? Waktu kita diajar untuk memberi, kita nih belajar menata hati kita gak jadi orang yang egois. Kita belajar menata hati, kita lihat orang lain diberkati. Kita belajar menata hati, kita lihat orang lain ngalamin Tuhan secara pribadi. Kita belajar menata hati kita untuk lihat orang lain happy. Dan ini saudara, pemberian memerdekakan jiwa kita dari penjara egoisme. Dan terpenjara jadi orang yang egois itu gak asik. Karena gak ada orang yang suka sama orang yang egois. Dan saya bersyukur kalau Tuhan ngajarin kita untuk jadi orang yang tidak egois. Lewat mana? Lewat belajar memberi, baik perpuluhan maupun persembahan khusus. Saya tahu kadang ada momen yang gak gampang, tapi ada momennya kita perlu menata, mendisiplin diri kita dengan apa yang Tuhan ajarkan. Ayo kita doa sama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan untuk kami bisa terlibat lewat keuangan kami. Thank you buat ngajarin kami soal jadi orang-orang yang generous. Dan kami tahu ketika kami memberi pun, kami tidak memberi hanya kepada yayasan sukarela saja. Tapi kami sedang memberi kepada Tuhan yang hidup. Dan Tuhan itu memperhatikan apa yang kami lakukan. Dan kami tahu pemberian kami dimaksimalkan untuk menjembatani banyak kehidupan ngalamin Yesus secara pribadi. Lewat pemberian kami, ada anak-anak yang dengar ada Tuhan yang mengampuni dosa. Ada teman-teman remaja yang dengar ada Tuhan yang mengampuni dosa. Ada teman-teman yang dewasa-dewasa, baik di onsite, baik di online.
tahu ada Tuhan yang mengampuni dosa. Ada sorga setelah kematian kami. Dan kami tahu lewat pemberian kami nama Yesus ditinggikan. Terima kasih, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Asyo. Oke, selamat pagi semuanya. Boleh saya dengar suaranya yang luar biasa sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Yes, senang sekali bisa ada di tempat ini bersama dengan saudara. Gak lupa saya juga ingin menyampaikan Merry Christmas buat Anda semua. Saya tahu tanggalnya adalah besok, tapi ini adalah Christmas season. Saya mungkin gak akan ada di tempat ini besok bersama dengan saudara. Saya akan ada di AU Sidoko Kupang. Tapi saya percaya besok akan menjadi ibadah yang juga cukup seru dan menyenangkan banget buat Anda semua. Dan sangat menginspirasi, ada message yang baik, ada kreativitas yang luar biasa. Center Class akan terjun lagi di tempat ini, turun dari tahtanya ke bawah, saudara-saudara. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Adalah di tempat ini setahun sekali tanggal 25 datang ke gereja, hadirlah bersama-sama dengan teman-teman, keluarga Anda, ajak teman-teman dan keluarga saudara untuk bisa ada di sini bersama-sama. Saudara, hari ini saya kepingin ajak saudara lihat pesan firman Tuhan sama-sama. Judulnya adalah Christmas for the Imperfect. Natal buat orang-orang yang tidak sempurna. Tema kita adalah Christmas for Sinners selama 1 bulan ini. Tapi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Natal untuk orang yang tidak sempurna. Saudara, saya mau tanya sama saudara. Ada berapa di antara saudara yang pernah merasa gak pede dengan kehidupan saudara? Anda gak perlu angkat tangan tinggi-tinggi. Tapi cukup boleh kayak senyum aja supaya saya tahu saya bicara kepada orang-orang yang pernah merasa gak pede dalam hidupnya. Terima kasih buat senyumnya. Oke. Bapak Ibu saudara Tuhan, dalam kehidupan ini ada hal-hal yang bisa membuat kita tuh merasa minder, malu, gak pede. Kalau bisa orang gak tahu masalahku. Atau mungkin gini, saudara tahu semua orang tahu masalah saudara dan Anda lebih malu lagi. Bapak Ibu saudara Tuhan, entah itu masalah bisa macam-macam ya. Kayak gini contoh ini, masalah mungkin karena masalah keluarga. Masalah affair kayak masalah perselingkuhan, cek. Masalah affair kayak masalah perceraian kayak masalah anak, masalah orang tua. Dan ada hal-hal yang bisa membuat kita ini jadi merasa malu, minder, gak pede. Kayak aduh, atau mungkin masalah yang lain, masalah pekerjaan, masalah keuangan. Atau mungkin juga masalah yang lain lagi, masalah ini saudara, sekolah. Dan orang itu, saya cukup surprise bahwa orang itu ketika punya masalah, ada masalah-masalah yang membuat kita tuh kayak down banget. Dan sebagian dari kita mungkin merasa, alah cuman gitu aja loh. Tapi buat sebagian orang yang lain itu kayak, aduh malu banget. Nah saya masih ingat sekali, waktu saya masih kecil, saya itu SD. Lalu kemudian saya ada di sekolah minggu di gereja. Lalu kemudian ketika sekolah minggu, guru sekolah minggu yang lagi ngajak nyanyi, lagi memimpin pujian, dia itu mencoba membangun suasana yang positif. Nah kebetulan sekali waktu itu adalah momen setelah naik-naikan kelas, setelah liburan sekolah, terima raport, lalu kemudian naik-naikan kelas. Nah lalu kemudian Bapak Ibu saudara Tuhan, guru ini berkata, wah saya tahu semua pasti sudah terima raport ya. Yang sudah terima raport angkat tangannya, semua anak-anak terima raport pasti kan. Lalu kemudian guru ini berkata dengan pedenya, saya yakin anak-anak semua di tempat ini diberkati Tuhan. Semua pasti naik kelas ya, gak ada yang gak naik kelas kan. Lalu kemudian saya dengan polosnya, saya tahu teman saya di sebelah saya, dia gak naik kelas. Dan saya berkata, enggak, dia loh gak naik kelas. Lalu teman saya ini saudara, kamu itu loh, sing gena ta. Dia tuh malu saudara. Sorry, saya gak pernah ngalamin apa yang barusan dia lewati. Dan saya gak tahu ternyata gak naik kelas. Itu sememalukan itu.
Dan guru sekolah minggu itu dengan pedenya, semua naik kelas kan ya. I was like, anak ini yang merasa, aku enggak. Dan momen seperti ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kadang pendeta bisa berkata, kita percaya keluarga kita diberkati Tuhan, right? Anda baru saja tanda tangan keputusan perceraian saudara. Anda baru saja ngurusin anak saudara yang tidak dapat dikendalikan. Anda baru saja ngurusin orang tua saudara yang saudara gak bisa in control terhadap mereka. Dan ini jadi hal yang sangat memalukan. Entah divorce, entah affairs, entah dalam keluarga, entah keuangan, entah sekolah. Dan ada hal-hal yang membuat kita ini istilahnya kita malu banget karena latar belakang kita dan kondisi kita. Saya punya seorang kawan yang ketika kita lagi ngobrol, saya udah tahu dia ngalamin masalah dengan pasangannya. Dan setelah berbulan-bulan dia gak pernah ngobrol. Setelah sekian bulan lamanya, sekian tahun lamanya. Akhirnya dia ngobrol dan saya tanya, bro kenapa kamu kok gak cerita dari awal? Dan perhatikan. Anak ini bertumbuh di gereja puluhan tahun. Dan ini yang dia katakan, Serah aku gak berani cerita sama kamu karena aku malu dengan kondisiku. Aku sampai mau datang ke gereja aja aku gak berani. Aku gak berani lagi pelayanan di gereja. Datang ke gereja aja aku gak berani. Kenapa? Karena aku merasa malu dan aku merasa tertuduh. Nah saudara, kalau hari ini adalah saudara yang ngalamin seperti ini, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Yang menarik adalah gini, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang dia gak malu dengan latar belakang kita. Ini yang keren. Nah, kalau saudara lihat di Alkitab saudara, waktu diceritakan bagaimana Yesus lahir. Jadi saudara perhatikan, Alkitab kita itu kan dibagi dua bagian ya. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah di perjanjian baru, kitab pertamanya adalah kitab Matius. Nah bagaimana Matius perjanjian baru ini memperkenalkan season yang baru, musim yang baru. Bagaimana? Nah ini menarik sekali. Saya tahu hal kayak gini mungkin jarang dikotbahkan oleh gereja dan kebanyakan pendeta. Tapi saya kepingin ajak saudara baca Matius 1 ini. Dan ini bagian yang sangat membosankan. Jujur kalau saya baca bagian ini selalu bosan. Dulu saya juga sering sekali skip ayat ini. Tapi coba kita baca bagian yang bosan ini sama-sama. Oke? Karena ternyata bagian ini menarik sekali. Matius pasal yang pertama. Saya kepingin ajak saudara lihat ayatnya agak banyak ya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tapi saudara dengarkan. Bosanlah terlebih dahulu, lalu kemudian saya ceritain saudara, oke? Oke, sama-sama ya, mari. 1, 2, 3. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Berikutnya, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Jadi ikan salmon datangnya dari situ. Oke. Salmon memperanakan Boas dari siapa? Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Berikutnya, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Dan terus ceritanya sampai kemudian Yesus lahir. Ini silsilah keturunan Yesus. Dan saudara-saudara kayak Esra, terima kasih. Ngajak kita membaca ayat orang-orang yang kita gak kenal. Nah Bapak Ibu, kenapa kita baca ayat ini? Karena gini, dari Matius 1 yang diceritakan, waktu Yesus menceritakan ini loh. Nenek moyang gue. Saudara tahu gak? Ternyata nama-nama ini bukanlah nama yang membanggakan. Ngomong tadi salah satu nama yang disebut adalah ini saudara. Yehuda, katakan sama-sama. Namanya adalah siapa saudara? Siapa Yehuda? Yehuda ini adalah anak Yakub yang keempat. Anaknya Yakub banyak tapi yang ditulis Yehuda. Karena gini, saudara mau tahu Yehuda punya sisi baik tapi Yehuda punya sisi gila. Sisi gilanya Yehuda adalah gini, dia meniduri menantunya sendiri. I mean bro, are you crazy?
Kalau seandainya cerita ini ada, kan gak perlu didengungkan. Gak perlu ditulis yang nama Yehuda. Setelah menantunya berpakaian seperti pelacur, dia tidurin menantunya dan akhirnya melahirkan 2 anak kembar tadi yang disebut namanya Peres dan Zerah. Saudara baca ya. Dan yang dimention dan yang dipilih oleh Yesus untuk jadi silsilah kelahirannya adalah Yehuda. Dan kemudian anak dari Peres dan Zerah ini. Why? Tuhan gak punya jalur lain ya? Bapak Ibu sekalian Tuhan. Masa Yesus yang katanya tidak berdosa, tidak bercacat. Kok pilih keturunan yang kayak gini? Nah nama berikutnya adalah ini saudara, Boas. Katakan sama-sama nama berikutnya siapa saudara? Boas itu siapa? Boas itu disebut anak dari Rahab. Dan siapa itu Rahab? Rahab itu adalah seorang pelacur. Tuhan Yesus, can you choose orang yang lebih baik daripada Rahab? Cari istri raja yang tidak bercacat. No. Tapi Rahab, punya anak namanya Boas. Dan Rahab ini yang jadi orang yang menyelamatkan 2 mata-mata Israel waktu itu. Nah Bapak Ibu sekalian, Boas menikah dengan Ruth, bukan orang Yahudi, dan jadi kakek buyutnya Raja Daud. Waduh Bapak Ibu sekalian, kok Yesus mau ya pakai orang kayak gini jadi silsilah keturunannya. Dan Daud punya cerita yang baik dan juga punya cerita yang brutal. Daud di situ diceritakan, Daud itu sempat ambil istrinya, salah satu perwiranya. Dan kemudian perwiranya disetting supaya perwiranya mati. Dan lewat anak yang dari istri yang kayak gini, justru silsilah Yesus Kristus itu justru diurut. Bukan dari istilahnya, bukan dari silsilah yang istri yang lebih benar. Enggak. Justru yang dari kayak begini. Yesus Kristus itu justru silsilahnya diurut. Bapak Ibu sekalian Tuhan. Sebagian kita mulai mikir, lah kok gak jauh beda ya dari kondisi kehidupanku. Gak jauh beda dari kondisi mungkin keluargaku atau latar belakangku. Keluargaku juga banyak cerita yang antik, memalukan. Kadang sampai aku malu apalagi ketika ditanya orang. Tapi Yesus justru pilih lahir dari silsilah yang seperti ini. Nama berikutnya lagi adalah ini saudara, Manasye. Katakan sama-sama, namanya siapa saudara? Manasye, nama ini jarang terdengar. Dia adalah raja terjahat yang pernah ada di kerajaan Yehuda. Saudara tahu apa yang Manasye lakukan? Dia membakar anaknya, dia membakar anaknya hidup-hidup, dijadikan persembahan ke dewa-dewa. Anaknya hidup-hidup itu dibakar, saudara. Can you imagine that? Dan ini Manasye. Dia yang bikin orang Yehuda menderita dan menyembah berhala. Walaupun akhirnya dia bertobat dan Tuhan ngampuni. Wow. Istilahnya gini, orang sebrutal itu, sekejam itu, orang sejelek itu, kok Tuhan mau pilih dia lahir dari keturunan itu. Kok Tuhan mau pilih? Dengan sengaja, dan saya yakin ini. Tahukah saudara, saya kepingin ajak saudara lihat ini bersama-sama. Kalau ini jadi hal yang baik, Anda boleh catat ini baik-baik. Saya kepingin sampaikan kepada saudara, kalau latar belakang kita buruk, dengan Yesus kita tidak harus melanjutkan jadi buruk. Saya ulang sekali lagi, kalau latar belakang kita buruk, dengan Yesus kita tidak harus melanjutkan tetap jadi buruk. Kalau kita datang dari keluarga yang hancur, dengan Yesus kita bisa mulai garis keluarga yang baru. Yang percaya boleh katakan amin. Yang percaya boleh katakan amin. Sekali lagi saya ulang, kalau latar belakang kita buruk, dengan Yesus kita tidak harus melanjutkan jadi buruk. Kalau kita datang dari keluarga yang hancur, dengan Yesus kita bisa mulai garis keluarga yang baru. Nah nama berikutnya adalah Yosia. Yang pernah jadi raja umur 8 tahun saudara. Itu anak kelas 3 SD saudara. Jadi raja, mimpin negara. Hari-hari ini yang masih katanya di bawah umur aja, dia gak belasan, umurnya puluhan. Itu aja diketawain, dicaci maki, di bla bla bla. Ini 8 tahun jadi raja, can you imagine that? Semua orang ngomong apa kira-kira? Nah, ini cucunya siapa? Ini cucunya Manasye. Anaknya Amon, raja yang juga jahat. Tapi Tuhan pakai dia bawa orang-orang kembali menyembah Tuhannya orang Israel. Nah pertanyaannya gini saudara, pertanyaannya gini. Kenapa Yesus yang sempurna, dia mengizinkan dirinya lahir dari latar belakang yang tidak sempurna? Kenapa Yesus yang tidak berdosa,
Dia mengizinkan, justru dia pakai orang-orang dari latar belakang yang tidak sempurna. Kenapa? Ini pesan firman Tuhan buat saudara dan saya. Supaya ada harapan bagi kita yang gak sempurna ini. Supaya ada harapan buat Anda, buat saya yang gak sempurna. Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus datang ke dunia untuk kita manusia yang gak sempurna. Supaya dia bisa memulihkan kita. Supaya saudara tahu, saudara bisa jadi baik. Itu bukan karena nenek moyangmu, Anda jadi baik. Bukan karena usahamu, Anda jadi baik. Itu karena kemurahan Tuhan besar atas saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, dan dia pilih latar belakang yang seperti itu. Kalau latar belakang kita buruk, kita bisa menulis masa depan baik bersama Yesus. Kalau latar belakang saudara hari ini, entah di pekerjaan, entah di keluarga saudara. Kalau latar belakang Anda buruk, kita bisa menulis masa depan baik bersama Yesus. Bapak Ibu saudara, kalau kita datang dari keluarga yang hancur, kita bisa memulai garis keluarga yang baru. Kalau masa lalumu tidak baik, Yesus mau merubah masa depanmu jadi baik dan luar biasa. Bapak Ibu saudara perlu tawarkan hal ini. Gak banyak pendeta berani ngotbahin soal hal ini. Matius pasal 1 tentang hari Natal. Tapi saya bersyukur AOC, Tuhan kasih kita pengertian soal hal ini. Dan kita bicarain ini lagi dan lagi. Karena apa? Karena ini Yesus. Yesus datang untuk memulihkan. Dengarkan saya, kalau iblis datang membuat hidup saudara itu impoten. Iblis datang membuat hidup saudara enggak berdampak apa-apa. Alias kata-kata yang tadi di awal kita bahas. Orang kalau hidupnya enggak berdampak, orang itu pasti adalah orang yang egois. Katakan sama-sama. Orang yang apa saudara? Egois. Dia enggak mau memberi dampak buat orang lain. Buat apa orang lain enak? Gua perlu enak. Gua belum enak. Gua masih belum punya. Gua masih belum bisa. Gua masih belum. Egois. Karena apa? Karena dia egois, hidupnya tidak akan pernah berdampak. Dampaknya pasti jelek, saudara. Anda tahu apa yang saya bicara? Karena orang egois. Nah, itu iblis membuat kita impoten. Tapi Tuhan datang memulihkan kita, mengutuhkan kita, bahkan memakai kita. Nah, Bapak Ibu saudara, saya kepingin saudara lihat dalam hidup ini kita itu pasti bisa pilih meeting yang penting. Meeting yang penting. Kalau meeting nggak penting, saudara akan skip, saudara akan lewati. Kalau saudara ketemu janjian sama orang, lalu kemudian ada panggilan yang lebih penting daripada yang saudara sedang lakukan. Anda pasti akan tinggalkan, Anda pasti akan roba untuk datang ke tempat yang lebih penting. Nah Bapak Ibu saudara, pernah nggak? Saudara, Anda telepon sama orang, telepon saudara nggak diangkat. Setelah itu kemudian dia baru bilang, sorry ya, aku nggak ngangkat teleponmu. Kenapa? Soalnya aku tadi lagi ada meeting sama orang, penting urusannya. You know? Karena urusan Anda nggak terlalu penting, yang dia sedang hadapin lebih penting, dia akan dulukan yang penting. Tapi kalau saudara lagi meeting, tahu-tahu ada telepon penting, saudara akan terima telepon itu. Why? Karena sesuatu yang penting. Nah saudara sadar gak sih? Di hari Natal, kita nih merayakan Yesus datang ke dunia. Saudara tahu kenapa Yesus datang ke dunia? Karena dia menganggap Anda dan saya itu penting. Dia tinggalin sorga, dia datang ke dunia buat kita. Dia tinggalin sorga, dia datang ke dunia. Karena dia anggap saudara dan saya ini penting. Dengerin ya, buat Yesus kita itu penting. Walaupun seringkali dia tidak penting buat kita. Buat Yesus kita ini penting. Meskipun kita ini seringkali gak nganggap dia penting. Buat Yesus kita ini prioritas. Meskipun seringkali kita ini tidak memprioritaskan dia. Buat Yesus kita ini ada dalam agendanya, walaupun seringkali kita tidak mengagendakan Tuhan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Saudara, saya mau tanya deh, kalau boleh jujur ya. Kalau boleh jujur. Kali ini please saya butuh respon Anda, lebih dari cuman senyum, kalau boleh angkat tangan. Oke? Ada berapa di antara kita yang pernah bolong doa dan baca Alkitab? Yang pernah aja bolong doa dan baca Alkitab. Terima kasih, termasuk saya. I mean yes. You know, why? Karena kadang kita bisa tidak mengagendakan Tuhan. Kadang kita tidak memprioritaskan dia. Tapi dengarkan saya baik-baik. Meskipun gitu dia tetap memprioritaskan dan mengagendakan saudara. Bahkan sebagian dari kita gak pernah doa. Kita doa ketika kita ada dalam kondisi kepepet. Baru kita cari Tuhan lagi. Yang setuju boleh katakan yes, pelan-pelan. Nanti orang sebelah saudara tahu. Dan yang keren adalah gini.
Meskipun saudara melupakan Tuhan lalu kepepet baru cari Tuhan. Dia tetap dengarkan saudara dan dia tolong saudara lagi dan lagi. Yang percaya katakan yes. Karena dia anggap kita penting. Dia gak pernah terlalu sibuk buat kita. Meskipun kita ini terlalu sibuk buat dia. Bapak Ibu saudara sekalian, ini good newsnya. Dia mendengar, dia memperhatikan. Nah hari ini kita diingatkan. Natal itu untuk orang berdosa. Natal itu untuk orang yang tidak sempurna. Yang latar belakangnya gak sempurna. Dan Yesus ini kerennya. Dia mau turun ke dunia ini buat saudara dan saya yang berdosa, yang gak sempurna. Nah, ada apa yang dapat kita lakukan dari hal ini? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah gini, pahami kalau kita ini sudah diterima. Boleh gak? Katakan sama-sama. Pahami kalau kita ini sudah diterima. Kenapa Yesus yang sempurna izinkan dirinya lahir dari latar belakang yang tidak sempurna? Supaya ada harapan bagi kita yang gak sempurna ini. Iblis akan buat kita ragu. Aku ini gini apa Tuhan mau terima aku? Aku ini begini apa aku ini pantas? Aku gak pantas datang ke gereja. Seperti di awal saya tadi ceritakan. Orang yang merasa malu dengan dirinya. Dia mau ke gereja aja takut dan merasa malu dan merasa minder. Jangan ngomong pelayanan deh. Datang aja gak berani. Itu yang saya lihat dari orang-orang yang ngalamin pergumulan dalam hidupnya. Tapi izinkan saya berkata. Memang tidak ada satupun dari kita yang layak datang ke hadapan Tuhan. Tapi kita adalah orang-orang yang dilayakkan oleh Tuhan. Oh, saya ulang sekali lagi. Tidak ada satupun di antara kita yang layak. Tapi kita adalah orang-orang yang dilayakkan. Yang setuju katakan yes? Saudara tahu itulah anugerah. Anugerah itu artinya sesuatu yang kamu gak pantas dapat. Tapi masih diberikan kepada saudara. Kita gak layak datang sama Tuhan. Tapi Tuhan melayakkan kita untuk bisa datang sama dia. Itulah anugerah. Dan ini adalah bedanya Yesus dengan Tuhan yang lain. Bapak Ibu saudara, oleh karena itu kenapa Yesus yang tidak sempurna izinkan dirinya lahir. Yesus yang sempurna izinkan dirinya lahir dari latar belakang yang tidak sempurna. Karena dia mau menerima kekurangan kita dan ada harapan buat kita semua. Dia mau terima saudara dan saya dan ada harapan buat Anda. Nah yang kedua adalah gini, kalau tadi yang pertama, fahami kalau kita ini sudah diterima. Nah yang kedua adalah gini, izinkan Tuhan untuk memulihkan kita. Katakan sama-sama, izinkan Tuhan untuk ngapain saudara? Memulihkan kita. Bapak Ibu saudara, kalau latar belakang kita buruk, kita bisa menulis masa depan baik bersama Yesus. Kalau kita datang dari keluarga yang hancur, kita bisa memulai garis keluarga yang baru. Karena Tuhan itu adalah Tuhan pemulih. Yang setuju katakan yes. Tuhan itu adalah Tuhan yang memikirkan memulihkan. Kalau sudah baik, gak ada yang perlu dipulihkan. Loh betul gak? Tapi justru yang berantakan itu yang perlu dipulihkan. Kalau yang baik, gak perlu Yesus. Tapi yang gak sempurna, yang berdosa, justru yang perlu Yesus. Saudara, di Alkitab ada orang namanya adalah Sakeus. Sakeus itu terkenal di kota itu. Karena dia itu adalah kepalanya cukai. Kepalanya pemungut cukai. Dan pemungut cukai itu orang yang paling dibenci. Karena dia kalau ngeteks itu dia ngambil pajak itu berlebihan. Dan ini bukan cuma pemungutnya, kepalanya pemungut cukai. Anda bisa bayangkan. Dari semua orang yang dibenci, ini lebih dibenci daripada semua orang yang dibenci. Bapak Ibu saudara, tapi waktu Sakeus ketemu Tuhan Yesus, dia dipulihkan. Dengerin ya, dengerin. Dia dari orang yang serakah, dia jadi orang yang generous. Dia dari orang yang mata duitan, jadi orang yang fokusnya kepada Yesus. Dia dulu kalau lihat orang, Anda cuma dianggap mesin ATM-nya dia. Dia gak peduli perasaan saudara, dia gak peduli pergumulan saudara, dia gak peduli susahnya saudara cari uang, dia gak peduli Anda punya keluarga, yang penting dari lu gua bisa dapat duit apa. Nangkap ya? Itu Sakeus yang dulu. Tapi setelah dia ngalamin Yesus, Sakeus pikir, kasihan ya orang itu juga manusia. Dia juga punya keluarga yang harus dikasih makan. Dia berpikirnya beda. Kalau dulu gue bisa dapat apa dari orang itu. Sekarang setelah dia ngalamin Yesus. Dia bilang, aku bisa berkati apa buat orang itu. Beda loh saudara. Dan sekali lagi saya ulang. Gak ada orang yang suka kumpul sama orang yang egois. Gak ada. Karena orang egois itu menyebalkan. Nomor telepon Sakeus. Saya percaya pasti diblok sama banyak orang. Pasti gak ada yang mau terima nomor teleponnya Sakeus. Waktu dia jadi pemungut cukai. Tapi setelah dia jadi orang yang generous.
semua bloknya langsung dibuka lagi. Sakyus, kapan-kapan kita ngopi bareng ya. Dulu kalau diajak ngopi Sakyus, enggak aja, pasti kita mau dirampok. Are you with me? Dari enggak punya teman, jadi semua orang kepingin temenan sama dia. Saudara-saudara perlu tahu, enggak cukup kita cuma tahu Yesus. Karena kalau kita cuma tahu Yesus, iblis juga tahu Yesus. Enggak cukup kita cuma kenal Yesus, karena iblis juga kenal Yesus. Enggak cukup kita tahu ayat firman Tuhan, karena iblis juga cuma tahu. Tapi apa yang iblis gak bisa? Iblis gak bisa memulihkan kehidupan saudara dengan keutuhannya. Iblis gak bisa. Orang dari gelap ke terang, iblis gak bisa. Orang dari pelit jadi murah hati, iblis gak bisa. Orang dari egois jadi mau berkorban buat Tuhan, iblis gak bisa. Orang dari egois jadi mau melayani Tuhan, iblis gak bisa. Orang dari jauh dari Tuhan jadi mau dekat dan melayani Tuhan, iblis gak bisa. Dari brengsek jadi punya karakter Bapak, gak bisa. Dari orang yang penuh dengan kepahitan jadi orang yang mengampuni, iblis gak bisa bikin. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau masa lalu kita gak baik, Yesus mau merubah masa depanmu jadi lebih baik. Nah yang ketiga adalah, kalau tadi yang pertama kita sudah diterima, izinkan Tuhan pulihkan, itu yang kedua. Yang ketiga adalah gini, izinkan Tuhan pakai kita. Katakan sama-sama yuk, 1, 2, 3, izinkan Tuhan. Oh lebih keras lagi dong, di atas dan di bawah. Izinkan Tuhan ngapain? Pakai kita. Karena gini, perhatikan. Keutuhan ikut Yesus bukan hanya diterima, dipulihkan, tapi juga dipakai oleh Yesus. Bukan cuma diterima, bukan cuma dipulihkan, tapi juga dipakai. Keutuhan ikut Yesus itu diterima, dipulihkan, dan dipakai oleh Yesus. Saudara, Yesus turun ke dunia, dia tinggalkan sorga. Dia masuk ke dalam agendanya yang penting. Karena dia anggap kita ini orang yang penting. Jumpai kita, menebus kita, mengampuni kita. Dia mau loh, dia mau datang dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Dia mau pulihkan kita, dia mau pakai hidup kita. Bayangin, buat Yesus kita itu penting, walaupun seringkali kita nganggap dia gak penting. Kita tuh prioritasnya, walaupun seringkali kita gak prioritasin dia. Kita ada dalam agendanya. Bapak Ibu sekalian, ini yang dapat kita lakukan. Masukkan jam doa dalam agenda penting, meeting dengan Tuhan dalam hidup kita. Saya kepingin ajak saudara sama-sama, ayo. Ini akhir tahun 2023, Anda belum telat untuk memulainya dari sekarang. Masukkan jam doa itu sebagai jadwal meeting penting saudara dengan pencipta saudara. Sumber kekuatan saudara. Yang buka jalan buat saudara. Masukkan dalam agenda saudara. Kalau saudara adalah orang yang mungkin gak pernah baca Alkitab. Atau pernah baca Alkitab tapi bolong-bolong. Izinkan saya berkata. Saya ingin ajak saudara, ayo jadwalin sama-sama. Dia sumber kehidupan saudara, jadwalin. Masukin pelayanan dalam agenda meeting penting saudara. Gak bisa, ini jadwal gue pelayanan. Aku mesti ngelayanin Tuhanku. Masukkan dalam jadwal saudara. Kalau kita punya big customer, kita lagi meeting sama dia, kita pasti gak mau diganggu. Kalau kita punya big boss, kita lagi meeting sama dia, kita pasti gak mau diganggu. Listen to me carefully. Kalau Tuhan itu adalah sumber berkat, sumber penghiburan. Kalau Yesus itu adalah Tuhan saudara. Saudara perlu juga punya jadwal meeting penting dengan dia. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Bapak Ibu sekalian Tuhan. Saya kepingin ajak saudara lihat ini sama-sama. Hari ini saya bawakan sebuah benang. Nah, benang ini cukup panjang saudara. Tergantung sih dibandingkan sama apa. Kalau saudara lihat di benang ini, saya nggak tahu saudara bisa lihat apa enggak, tapi di benang ini ada 1 titik merah di sini. 1 titik merah ini kecil, bandingkan titik merah ini dengan panjangnya tali ini. Perbandingan ini adalah perbandingan bagaimana kehidupan kita yang sekarang, yang di zaman sekarang ini, yang saya nggak tahu usia saudara berapa. Sebagian 50, sebagian 30, sebagian 2 tahun, sebagian bahkan nggak sampai setahun. Sebagian 80, sebagian 100, sebagian 200. Dengerin saya.
Tapi kehidupan kita yang sementara itu cuma seperti sebuah titik yang kecil. Dibandingkan dengan kehidupan kekal yang Tuhan sediakan buat kita setelah kematian kita. Seperti panjangnya tali ini dibandingkan dengan cuma satu titik yang kecil ini. Tapi yang menariknya adalah gini, seringkali kita cuma lebih fokus kepada kehidupan yang satu titik ini dibandingkan kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan. Oleh karena itu banyak orang jadi egois, kenapa? Karena pandangan soal kehidupannya dipersempit sama iblis, gak bisa lihat kehidupan kekal, tapi cuma lihat kehidupan yang sementara. Jadi egois. Tapi ketika orang ngalamin Tuhan, cara pandang saudara soal kehidupan diubahkan. Gak cuma lihat kehidupan yang sementara, tapi berpikir hidupku bukan cuma untuk hari ini dan besok dan sampai aku mati. No, tapi setelah kematian itu ada kehidupan kekal yang jauh lebih panjang. Oleh karena itu Tuhan kepingin hidup kita tuh berdampak. Hidup kita berubah. Karena ada kekekalan yang jauh lebih panjang daripada kehidupan yang sementara. Kalau orang cuma fokus pada kehidupan yang sementara, kita cuma hanya akan fokus kepada untung gua, apa yang gua bisa pakai, apa yang gua bisa nikmati, sampai anak cucu, that's it. Tapi ada kehidupan yang jauh lebih panjang setelah itu. No wonder kalau orang ketemu Tuhan, hidup mereka berubah banget. Di hari-hari ini, kalau dari tadi mungkin saya cerita nama-nama Alkitab. Di hari-hari ini ada orang namanya Daddy Yankee. Fotonya mungkin boleh ditampilkan. Modelnya seperti ini. Dia adalah superstar Latin. Lagunya di mana-mana terkenal. Salah satu lagunya adalah ini saudara, Despacito. Perlu dinyanyikan dan diperformkan setelah ini. Atau next kebaktian perlu kita performkan. Despacito. Dan ini yang dia lakukan. Dengan ketenaran dan kekayaan yang dia punya. Dia bilang, ini yang dia katakan. All the tools that I have in my possession. Such as my music, my social network, my platform, a microphone. Everything that Jesus gave me is now for His kingdom. Semua alat yang aku punya, semua kekayaan yang aku punya, musikku, networkku, platformku, mikrofonku, semuanya itu Yesus kasih buat aku dan itu adalah miliknya untuk kerajaannya. Bapak Ibu Saudara, why? Karena waktu dia ngalamin Yesus, cara berpikirnya yang cuma ketenaran, kekayaan, kekuasaan, network yang kecil. Cara berpikirnya berubah. Dia lihat kekekalan. Dia gak cuma kepingin, Tuhan aku kepingin dapat banyak, pakai banyak. Lebih daripada itu dia kepingin banyak orang diberkati lewat kehidupannya. Hari-hari ini, dunia juga lagi dihebohkan. Saya dulu waktu saya masih kecil, saya bertumbuh dengan seorang aktor yang seringkali muncul. Namanya adalah Hulk Hogan. Pegulat. Rambutnya botak, pirang semua, blond semua, kumisnya blond. Hulk Hogan. Terkenal sekali zaman itu. Kalau ngomong kekayaan orang ini punya, kalau ngomong ketenaran orang ini punya. Tapi hari-hari ini ketika dia ngalamin Yesus, dia memberikan dirinya dibaptis. Dia dan keluarganya ngalamin Tuhan. Kenapa? Karena dia diizinkan lihat. Hidup bukan cuma soal satu titik. Tapi ada kekekalan di depan kita. Yang harus kita pikirkan dan kita perhatikan. Saudara, di akhir dari khotbah ini saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Renungkan akan hal ini ya. Renungkan ini. Kita ini lahir telanjang. Benar gak sih? Ada gak yang lahir pakai jas keren, pakai taksido keren, atau pakai jeans sobek-sobek keren? I mean like none of us. Kita lahir telanjang, kita juga mati telanjang. Kita lahir lemah, kita juga mati lemah. Waktu kita mati pakai baju pun tuh dibajuin sama orang. Kita lahir tanpa uang, kita mati tanpa bawa uang. Dengarkan ini. Mandi pertama kita dimandikan, mandi terakhir kita dimandikan juga.
Hidup ini singkat. Ngapain selfish? Ngapain egois? Ngapain hidup gak terarah? Hidup sia-sia. Izinkan Tuhan itu terima saudara. Izinkan Tuhan itu pulihkan saudara. Dan izinkan Tuhan itu pakai hidup saudara. Izinkan Tuhan. Hari ini kalau saudara duduk di tempat ini dan berpikir, Ezra, hidupku ini malu-maluin loh. Hidupku ini kacau loh. Justru Tuhan itu gak sungkan. Dan dia gak jijik. Dia justru mau datang kepada kehidupan yang kacau dan malu-maluin. Seperti hidup saya, seperti hidup saudara. Kalau saudara wondering, kenapa sih aku punya latar belakang yang jelek? Stop tanya kenapa. Tapi lihatlah, Tuhan juga bisa pakai latar belakang yang jelek untuk kemuliaan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan gitu. You know, saudara, saya ini dari kecil sampai kuliah. Saya itu gak pernah sekolah di sekolahan yang paling ngetop di kota, gak pernah. Waktu saya kuliah sekalipun, saya pergi kuliah di Kanada. Tapi kalau saya ngobrol sama teman-teman yang kuliah di Vancouver, kamu kuliah di mana? Itu pertanyaan yang saya paling gak suka. Why? Karena saya kalau ngomong kuliah saya harus jelaskan itu beberapa kali. Hah? Di mana itu? Di mana? Kuliah saya bukan di downtown Vancouver. Tengah kota, UBC, satu kota sendiri. No. Kuliah saya bukan di kayak Burnaby yang meskipun gak di downtown tapi kayak capitals, kota besar. Kuliah saya mana? CFNI, di mana itu? Langley. Di mana itu? Anda naik trennya kota itu berhenti paling pojok masih naik bis lagi. I never been proud of it. Saya pindah Pacific Life Bible College. Lah, di mana itu? Surrey. Oh, downtown. No. It's like Surrey, far. Wow. Yang lain kamu kuliah di mana? Wow. Trinity Western. Di mana? UBC. Di mana? Saya nggak tahu kuliah keren-keren semua. It's like, okay. Sekolahku kayak different. Dan saya nggak pernah berprestasi top. Saya mikir Tuhan kenapa ya? Tapi tahu nggak saudara? Saya diizinkan sama Tuhan ketemu sama orang-orang yang mungkin kuliahnya bagus, sekolahnya bagus, yang mungkin sekolahnya nggak bagus. Tapi lewat pengalaman saya bisa berkata, it's okay. Aku juga pernah ngalamin. Tapi Tuhan, waktu dia mau pakai orang, dia nggak cari, kamu lulusan mana? He didn't ask. Dia nggak tanya, nilaimu berapa? Siapapun kita, yang juara, yang jongkok, yang kuliahnya bagus, yang kuliahnya jelek. Yesus bisa pakai kita semua. Kadang saya wonder loh dalam hidup saya. Tuhan, kenapa aku punya latar belakang yang gak keren? Kisah keluargaku mungkin bukan yang terbaik. Saya wonder why. Tapi ketika saya ketemu sama teman-teman yang berkata, Serah aku gak berani kontak kamu. Karena aku malu, aku minder. Saya bisa berkata sama mereka, you know what? Kamu gak perlu malu, kamu gak perlu minder. Karena malu dan minder itu dari iblis. Aku pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Now I'm talking to you. Karena aku pernah melewati apa yang kamu lewati. Dan saya bisa ngomong sama mereka. Jangan merasa minder, jangan merasa malu. Karena justru Yesus waktu dia memperkenalkan dirinya di kitab Matius pasal yang pertama, nama-nama yang ada di list bukan nama orang-orang keren, tapi nama orang yang punya cerita bobrok. Dan Yesus gak malu untuk datang ke dalam kehidupan mereka, menerima mereka, memulihkan mereka, dan memakai mereka. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita. Oh, saudara-saudara kasih Tuhan. Hari ini saudara yang datang onsite, saudara yang ngikutin online, siapapun saudara, jangan mau ditipu oleh iblis. Dibuat rasa malu berlebihan karena latar belakang saudara. Tapi izinkan firman Tuhan berkata kepada saudara, dia mau datang dalam hidup saudara. Dia mau rubah hidup saudara. Dia mau pulihkan. Dan dia mau pakai saudara dan saya untuk kemuliaan namanya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama di akhir khotbah ini. Saya kepingin ngajak saudara nyanyi satu lagu
hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku akan ada dalam hidupmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yes God, amin. Nyanyikan dengan percaya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes God, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Yes God, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi bersama-sama angkat tangan saudara. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Yes God, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, coba Tuhan serukan kepada Tuhan bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes God, yes God. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Yes God, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau di dalamku Tuhan. Yes God, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, aku percaya Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yes God, yes God. Saudara-saudara, siang hari ini sebelum saya tutup ibadah ini, saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa yang sudah berdiri di tempat ini dan saudara merasa, ya saya serah khotbah ini kerayaannya buat aku banget. Ada hal-hal yang aku jadi rasanya minder, aku rasanya malu. Tapi thank you buat firman Tuhan hari ini yang ngingetin aku. Yesus juga mau datang ke kehidupanku, memulihkan hidupku, memakai hidupku. Thank you. Kalau itu adalah saudara, saudara mau berkata, Tuhan, hadirlah di hatiku. Tuhan, ubahkan hidupku. Tuhan, pakailah hidupku. Kalau itu adalah saudara, siapapun Anda, apapun kelemahan saudara, orang lain mungkin gak tahu atau semua orang tahu, Tuhan tetap mau hadir dalam hidupmu, mau ubahkan saudara dan mau pakai saudara. Kalau itu adalah saudara, letakkan tangan saudara di dada saudara. Katakan, Tuhan, ini aku. Engkau boleh datang juga ke hatiku seperti Engkau datang dalam hidup. Engkau pakai Yehuda, Engkau pakai Daud, Engkau pakai Boas. Engkau juga boleh pakai aku. Engkau pakai Manasye, Engkau pakai Yosia, Engkau juga boleh pakai aku. Engkau boleh pakai aku. Engkau boleh hadir dalam hidupku. Kau bersamaku, Kau di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, hidupku mengenapi firman-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Yes God. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Yes God. Kau bersama aku
di dalam jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, kau di dalamku, yes God. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, kau bersamaku, kau di dalamku, kau bersamaku, yes God. Di dalam, jadi bukti kebesaranmu. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita, yes God. Tuhan, ini doa kami, biar hidup kami jadi bukti kebesaran Tuhan. Bukan kebesaran kami, bukan kehebatan kami, bukan kehebatan nenek moyang kami, tapi kebesaran Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan kerjakan, Tuhan pulihkan, Tuhan nyatakan, Tuhan pakai hidup kami untuk kemuliaan kerajaan. Terima kasih buat pesan Natal ini. Terima kasih untuk gak malu menyebut nama-nama itu di kitab pertama, di pasal pertama perjanjian baru. Biar ini boleh jadi deklarasi, Tuhan gak malu sama hidup kami. Tidak ada satupun yang Tuhan malu untuk datang ke dalam kehidupanmu. Tapi Tuhan justru bersuka cita kalau engkau welcome dia dalam kehidupan kita yang tidak sempurna ini. Terima kasih Tuhan, angkat tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Diberkatilah pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kesehatan saudara, keuangan saudara. Jadikan kami bahwa setiap hari adalah mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kami. Setiap menit, setiap detiknya kami adalah orang yang dicintai Tuhan. Buat kami makin mengasihi Tuhan dan mengasihi orang di sekitar kami. Nama Tuhan ditinggikan lewat apa yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati bersama berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati kita semua. Sampai jumpa besok antara jam 10, jam 1 dan jam 4 sore. God bless you all.